Halo Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Nah mungkin udah beberapa lama sih nggak bikin video, nggak posting video karena Mimin lagi ada kesibukan di pedalaman Kalimantan Tengah. Dan kadang juga di sini jaringannya susah, jaringan internetnya sangat minim. Dan mungkin insya Allah nanti kita akan bikin video di pedalaman Kalimantan Tengah nih teman-teman ya. Jadi buat Sobat Sanak Banjar Alkisah, tunggu aja video kita nantinya. Mudah-mudahan bisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Salah satu wisata alam favorit di Kalimantan Tengah adalah Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling. Di bukit ini terdapat sebuah batu besar yang berbentuk seperti perahu yang menjadi ikon bukit ini. Banyak fakta-fakta unik dan menarik di balik bukit yang berdiri kokoh di perbatasan Kelurahan Manturung Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu ini. Nah, mari kita simak ulasan kisah Bukit Tangkiling ini. Silakan Sanak simak video ini sampai habis. Sobat Sanak semuanya, fakta menarik yang pertama dari batu Banama ini diceritakan merupakan lokasi pertapaan kedua Cilik Kriwut, seorang pahlawan nasional Indonesia asli Dayak sekaligus gubernur pertama Kalimantan Tengah. Fakta unik selanjutnya adalah sebuah legenda yang sangat melekat di balik batu Banama ini, yaitu konon dahulu kala ada seorang pemuda Dayak yang tanpa sengaja menikahi ibu kandungnya. Atas pantangan atau pali yang dilanggar tersebut, maka pemuda itu beserta 6 pengawalnya dikutuk oleh Yang Maha Kuasa menjadi batu, lengkap dengan perahu yang mereka tumpangi. Sang pemuda yang diketahui bernama Kilin dan sang ibu yang bernama Bawiku itu terjebak di dalam batu tersebut. Seiring berjalannya waktu, daratan pun mulai mengering, sehingga daratan sekitar Banama tersebut menjadi permukiman masyarakat. Menurut cerita masyarakat sekitar, seringkali mendengar suara wanita menangis dari dalam batu berbentuk kapal tersebut. Mereka sering memberikan makanan, minuman melalui celah kecil yang ada di batu tersebut, dan makanan minuman tersebut selalu lenyap. Mulai saat itu masyarakat mempercayai bahwa Bawiku masih hidup terjebak di dalam batu tersebut. Cerita tentang Kilin dan Bawiku ini hampir mirip dengan cerita Sang Kuryang dan Dayang Sumbi yang merupakan cerita rakyat dari tanah Jawa. Misteri gunung tertinggi di Kalimantan. Di Pulau Kalimantan sebenarnya gunung tertinggi adalah Gunung Kinibalu. Akan tetapi gunung tersebut di negeri jiran Malaysia, sehingga tidak termasuk dari 7 gunung tertinggi di Indonesia. Gunung Bukit Raya adalah gunung tertinggi di Kalimantan dan salah satu dari 7 gunung tertinggi di Indonesia tentunya. Hutan Bukit Raya memiliki pesona alam tersendiri. Pendaki puncak tertinggi di Pulau Kalimantan Tengah ini pun sebenarnya mudah, namun banyak pendaki kewalahan, jatuh bangun dan akhirnya tumbang dihantam kerasnya alam jantung Pulau Borneo tersebut. Bagi pendaki maupun pecinta alam, fakta seperti itu seakan menjadi tantangan tersendiri. Wajar panorama hutan menakjubkan seperti itu tidak akan ditemui di banyak gunung di tempat lain. Namun, siapa sangka Bukit Raya ternyata menyimpan segudang cerita mistis. Sanak Banjar Alkisah
kepercayaan akan adanya makhluk gaib penunggu kawasan itu, sehingga kini masih diyakini masyarakat lokal. Mitos turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak setempat bahwa Bukit Raya diyakini masih dihuni seekor harimau. Makhluk gaib penunggu Bukit Raya tersebut tidaklah ramah terhadap setiap pendatang. Berbagai pantangan wajib dipatuhi jika tidak ingin celaka. Dan pantangan tersebut bukan untuk pendatang saja, tapi juga berlaku bagi warga lokal. Tiket masuknya tak seperti mau naik taksi angkutan kota yang hanya duduk diam lalu sampai tujuan. Di sini pendaki harus bertanggung jawab atas keselamatannya masing-masing. Untuk itu, mematuhi setiap pantangan dan larangan menjadi sebuah keharusan. Kemudian, selalu menghormati kepercayaan maupun keyakinan adat setempat. Sejak ditetapkan menjadi satu dari 7 puncak tertinggi di Indonesia, keberadaan Bukit Raya mulai banyak dilirik pecinta alam. Hampir setiap bulan, selalu ada rombongan pendaki yang singgah ke desa yang berpredikat desa konservasi di Katingan tersebut. Meskipun jalur pendakian bukan berada di sekitar perkampungan, namun kehadiran para pendatang bertujuan untuk meminta restu, sekaligus menerima petunjuk dari pisur atau tetua adat atau juru kunci warga Dayak setempat. Di samping menyediakan berbagai kebutuhan ritual lainnya. Setelah itu, tokoh warga setempat akan mengawali prosesi dengan berkomunikasi secara gaib dengan harapan etikat baik para pendaki tersebut dan mendapat persetujuan dari makhluk penunggu kawasan Bukit Raya maupun roh para leluhurnya itu. Dikutip dari berita Radar Sampit dengan hasil wawancara salah satu putra daerah asal desa Tumbang Habangoe. Adapun pantangan yang wajib dipatuhi yaitu dilarang berbuat gaduh, mesum, berbicara kotor, berbohong, mengolok-olok maupun tidak menghormati kepercayaan adat setempat. Selain itu, selama pendakian juga dilarang keras membakar ikan jenis saluang, menggoreng ikan kering, atau sejenis dendeng ikan lainnya. Kalau dilanggar, biasanya akan terdengar suara auman harimau dari ketinggian Bukit Raya tersebut. Dan tanah di perbukitan itu akan terasa seperti bergetar. Hal itu menandakan bahwa harimau gaib penunggu Bukit Raya sedang marah. Auman ganas yang disertai bergetarnya perbukitan itu sekaligus sinyal kepada pendaki agar mematuhi segala aturannya. Intinya selalu menjaga sopan santun baik ketika mendaki maupun sepulang dari Bukit Raya tersebut, karena di sana memang tempat yang sangat sakral. Berdasarkan riwayat yang pernah mengikuti di sejumlah ekspedisi ke Bukit Raya, cukup banyak pendaki lokal maupun nasional yang bertumbangan lantaran melanggar pantangan yang sudah diamanatkan tersebut. Kegagalan menuntaskan misi pendakian itu diawali kejadian-kejadian di luar nalar, seperti disusupi mimpi buruk yang sangat menakutkan, pohon tumbang menutupi jalur, bahkan menderita penyakit aneh secara tiba-tiba, seperti terserang kolera. Fakta itu
Coba digambarkan melalui ekspedisi Bukit Raya pada tahun 2015 lalu. Dari 200 lebih peserta yang bergabung dari unsur Pemkab Katingan, insan pers, masyarakat umum, dan kalangan pecinta alam dari penjuru negeri. Sebagian besar diantaranya gagal melanjutkan misi. Padahal, sebutnya mereka merupakan orang-orang yang sebelumnya sukses menuntaskan pendakian 6 puncak tertinggi di Indonesia. Jika ditelusur lebih jauh, ketinggian puncak Bukit Raya sebenarnya tidak lebih ekstrim ketimbang puncak Gunung Kerinci di Sumatera. Bahkan ketinggian puncak Kartens Piramid di Gunung Jayawijaya, Papua sekalipun. Karena sebab itu, setiap pendaki sebagian sudah mulai memahami kembali peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga tidak menyamakan kondisi alam ataupun pantangan di daerah dengan kepercayaan yang masih hidup di Bukit Raya Tanah Borneo ini. Karena banyak orang di luar daerah, mungkin mereka melanggar larangan itu, seperti tidak percaya atau meremehkan kepercayaan adat tersebut. Padahal, percaya atau tidak percaya, setidaknya harus dihormati.